Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi thayyibin at-tahirin wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzubika min hali ahli nar. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal 'amal. Insyaallah sebelum kita mulai membaca kitab At-Tibyan bi Adabi Hamalatil Quran, sini ada beberapa faedah. Di antaranya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul a'mali imanun billahi wa rasulihi. Jadi afdalnya amal, semulia-mulianya amal, perbuatan itu adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ketika sebaik-baiknya amal, sebaik-baiknya perbuatan adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dari sini diketahui juga bahwa mengajarkan tentang tata cara beriman kepada Allah, tentang tata cara beriman kepada Rasulullah adalah merupakan sesuatu yang paling baik juga. Yang mengajarkan tentang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya merupakan sesuatu yang baik juga. Kenapa? Oleh karena seseorang itu tidak dihukumi sebagai muslim, sebagai mukmin ketika dia tidak mengenal terhadap Tuhannya. Ketika dia tidak mengenal terhadap Allah, maka orang tersebut tidak dihukumi sebagai muslim. Jadi barang siapa orang yang meyakini bahwasanya Allah memiliki anak misalnya, atau orang yang meyakini bahwasanya Allah memiliki sekutu di dalam ketuhanannya, atau Allah memiliki atau memiliki keserupaan dengan ciptaannya, atau orang yang meyakini bahwasanya Allah berupa benda, atau meyakini juga bahwasanya Allah bertempat di atas langit, atau memiliki keserupaan dengan makhluknya, duduk di atas arsy, atau meyakini bahwasanya Allah berupa benda, memiliki ukuran baik kecil ataupun memiliki ukuran yang besar, atau sekiranya ada ukuran, seandainya ada ukuran yang tidak memiliki penghabisan, atau orang yang meyakini bahwasanya Allah berupa cahaya, meyakini bahwasanya Allah berupa kegelapan, meyakini bahwasanya Allah berupa angin, atau menyerupakan Allah dengan salah satu sifat dari sifat-sifat makhluknya, maka orang tersebut tidak mengenal Allah. Maka orang tersebut belum beriman terhadap Allah. Orang tersebut telah keluar dari agama Islam berdasarkan ijma. Berdasarkan ijma umat Islam seluruhnya. Di dalam Alkitab, dalam kitab ada namanya Alkitab Al-Farqu Bainal Firaq, karya Al-Imam Abi Mansur Al-Baghdadi. Dalam Alkitab ini dijelaskan wa ajma'u, artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah,
semuanya sepakat menukil ijma' ala annahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la yahwihi makan, itu tidak memiliki tempat. Wala yajri alaihi zaman, juga tidak dilalui oleh masa. Ijma' tentang bahwasanya Allah Maha Suci dari tempat dan arah. Kemudian dalam kitab lainnya, kitab karya Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Kabir Ar-Rifai atau Ar-Rifai Al-Kabir, menjelaskan di dalamnya bahwasanya ghayatul ma'rifati billah al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifin wala makan. Ini puncak pengetahuan seorang hamba terhadap Allah, al-iqanu biwujudihi, dengan meyakini secara pasti tanpa ada keraguan sedikit pun tentang keberadaannya Allah, bila kaifin, tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluk, wala makan, dan juga ada tanpa tempat. Jadi ketika ada orang yang terjatuh ke dalam keyakinan rusak seperti tadi yang saya jelaskan, yang mengeluarkan dia dari agama Islam, hendaknya dia kembali ke dalam agama Islam dengan cara meninggalkan apa yang menjadi penyebab dia keluar dari agama Islam, lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, agar dihukumi kembali sebagai seorang muslim dan mukmin. Kenapa? Oleh karena namanya iman itu merupakan syarat diterimanya seluruh perbuatan amal baik. Iman merupakan syarat diterimanya amal baik. Jadi barang siapa yang tidak beriman terhadap Allah, barang siapa yang tidak beriman kepada Rasulullah, maka tidak ada pahalanya. Sebanyak apapun dia mengerjakan perbuatan baik, maka tidak ada pahalanya. Meskipun dia mengerjakan sholat, meskipun dia mengerjakan puasa, meskipun dia membaca Al-Quran, secara gambarannya melakukan sholat, melakukan puasa, membaca Al-Quran, tapi meskipun demikian tidak ada pahalanya sama sekali. Hal ini sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, masalul ladzina kafaru birabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat biharrihu fi yaumin 'asif. Masalul ladzina kafaru birabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihirrihu fi yaumin 'asif. Makanya dari sini para ulama mensyaratkan, para ulama kita mensyaratkan bahwa satu-satunya metode di dalam meraih ilmu agama itu dengan cara bitalaqi, dengan cara face to face kepada seorang guru yang thiqah, yang terpercaya, yang kompeten di dalam keilmuannya. Bukan dengan cara menelaah di dalam kitab-kitab, membaca buku-buku dengan cara otodidak, sebagaimana ini merupakan perbuatan atau merupakan yang menjadi kebiasaan sebagian orang. Rasulullah saja yang merupakan notabene-nya merupakan makhluk
paling mulia memiliki guru. Nah, itu malaikat Jibril. Bagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an? Dalam Al-Qur'an dijelaskan 'allamahu syadidul quwa. 'Allamahu telah mengajarkan hu akan Rasulullah syadidul quwa. Yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Maka dari sini ada salah seorang alim, seorang ahli hadis daratan Maghrib atau yang disebut dengan Maroko sekarang. Namanya Asy-Syaikh Abdullah ibn Siddiq Al-Ghummari. Beliau mengatakan bahwasanya ilmu agama itu tidak bisa diambil dengan cara menelaah, dengan cara belajar otodidak saja tanpa didasari dengan seorang guru. Tanpa didasari dengan seorang guru yang terpercaya, yang siqah. Kenapa? Oleh karena tidak ada yang bisa menjamin di dalam kitab tersebut ada sempalan-sempalan, ada tahrif, ada dusta yang menyalahi agama. Atau bisa saja orang tersebut karena menelaah kitab-kitab tanpa didasari dengan seorang guru, menyalahi apa yang menjadi kesepakatan oleh ulama salaf dan khalaf, yang mana mereka turun menurun terus dari generasi ke generasi. Ketika demikian, ketika orang tersebut menelaah kitab tanpa didasari dengan guru, bisa saja menyalahi apa yang diyakini oleh ulama salaf dan khalaf. Jadi dengan demikian dia bisa saja melakukan praktek ibadah yang rusak. Atau lebih parahnya lagi, lebih dahsyatnya lagi, ketika seseorang menelaah kitab-kitab, membaca buku-buku tanpa didasari seorang guru, bisa saja dia terjatuh ke dalam akidah tasbih. Akidah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini musibah atau bahaya yang paling besar dari mereka yang hobinya nelaah kitab-kitab, nelaah buku-buku, membaca buku-buku tanpa didasari dengan seorang guru. Ini masalah atau musibah terbesar. Seorang terjatuh ke dalam akidah tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kemudian seorang alim lainnya mengatakan, seorang ahli hadis, seorang mujaddid abad ini, Al-Imam Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari. Beliau menjelaskan orang yang berpatokan, orang yang mencukupkan diri dengan menelaah kitab-kitab, dengan membaca buku-buku secara otodidak, maka orang tersebut akan keluar sebagai seorang yang sesat, menyesatkan. Akan keluar sebagai orang yang sesat dan menyesatkan. Kemudian beliau juga berkata atau menasihati terhadap seseorang. Beliau mengatakan terhadap orang itu sebagai bentuk nasihat, lan tajidal ilma baina sahaifal kutub. Engkau tidak akan pernah mendapatkan ilmu di dalam lembaran-lembaran buku, di dalam lembaran-lembaran kitab. Artinya orang yang sekedar membaca buku, sekedar menelaah kitab-kitab tanpa didasari seorang guru, nggak akan mendapatkan apa-apa. Subhanallah. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh para ulama kita terdahulu. Di antaranya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Khatib Al-Baghdadi seorang imam besar. Dia mengatakan la yu'khadzul ilmu illa min afwahil ulama. Bahwasanya ilmu agama itu tidak bisa diraih kecuali dari mulut-mulutnya para ulama.
kecuali dari mulut-mulutnya para ulama. Maka dari sini dapat dipahami bahwasanya ilmu agama itu mestilah diambil dari seorang yang kompeten, dari seorang yang thiqah, terpercaya, yang terus bersambung kepada gurunya, gurunya terus bersambung hingga sahabat dan kepada Rasulullah. Makanya dari sini ulama kita menjelaskan bahwasanya orang yang mengambil atau membaca Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran tanpa seorang guru, itu namanya mushafi. Disebutnya dengan sebutan mushafi, bukan disebut dengan qari. Orang yang membaca atau mempelajari Al-Quran tanpa didasari dengan seorang guru, itu namanya mushafi. Bukan disebut atau dikatakan dengan qari. Kemudian cukuplah dalil di dalam memotivasi seseorang untuk senantiasa belajar ilmu agama apa yang disabdakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi orang yang Allah kehendaki baginya kebaikan, yufaqihu fiddin, Allah jadikan atau Allah permudah bagi orang tersebut untuk mempelajari ilmu agama. Kemudian dalam riwayat yang lain ada tambahan, innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Karena ilmu agama itu bisa diraih dengan bitta'allum, dengan cara belajar. Wal fiqhu bittafaqquh, begitu juga ilmu fiqih itu hanya bisa diraih dengan bittafaqquh, dengan cara belajar. Kemudian Al-Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan dari Ibn Sirin, bahwasanya beliau berkata, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Jadi ilmu agama itu merupakan bagian dari agama itu sendiri. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah dari mana kalian mengambil ilmu agama kalian itu. Kenapa? Oleh karena khianat. Seseorang berkhianat di dalam ilmu agama itu lebih dahsyat, lebih berbahaya ketimbang seseorang berkhianat di dalam harta saja, sekedar di dalam harta. Jadi seseorang berkhianat ketika menyampaikan ilmu, ketika mengajarkan ilmu, itu lebih bahaya, lebih dahsyat ketimbang seseorang melakukan khianat dalam sekedar harta. Makanya dari sini para ulama, di antaranya Al-Mufassir Abu Hayyan Al-Andalusi dalam bait-baitnya beliau mengatakan, yazunnul gumru bi annal kutba tahdi akha jahlin li idrakil ulumi. Orang bodoh mengira bahwasanya dengan menelaah kitab-kitab, dengan membaca buku-buku itu dapat seseorang dapat meraih ilmu agama. Ya, orang muda mengira begitu. Karena dengan sekedar menelaah kitab-kitab, membaca buku-buku bisa menjadikan mereka meraih ilmu agama. Wa ma yadril jahulu bi anna fiha ghawamid hayyarat aqlal fahimi. Orang muda mah kagak akan paham, kagak akan pernah tahu bahwasanya di dalam kitab-kitab para ulama saja terdapat banyak permasalahan yang membuat orang alim saja berpikir. Lantas bagaimana dengan orang yang bodoh?
idza rumtal uluma min ghairi syaikhin dhalalta 'anis siratil mustaqimi. Ketika engkau mencari ilmu tanpa didasari dengan seorang guru, dhalalta 'anis siratil mustaqimi, maka engkau akan tersesat dari jalan yang lurus. Nah, itu pentingnya atau metode seseorang di dalam meraih ilmu agama. Nah, dari sini Al-Imam An-Nawawi mengarang sebuah kitab yang ada di hadapan kita ini, yang di dalamnya dikumpulkan faidah-faidah yang pasti dibutuhkan bagi mereka yang mempelajari Al-Quran atau bagi mereka yang mengajarkan Al-Quran, yang berkaitan tentang adab-adab di dalam membawa Al-Quran. Artinya tentang mereka yang menyibukkan diri dengan baik mempelajari Al-Quran atau mereka yang mengajari Al-Quran. Kenapa? Oleh karena di antara bentuk maksiat lidah, di antara bentuk maksiat lidah adalah seseorang salah di dalam membaca Al-Quran. Meskipun ketika dia salah membaca Al-Quran itu tidak merubah makna. Tapi dia baca dengan sengaja. Itu merupakan bentuk maksiat lisan. Jadi seperti mereka orang yang membaca Alhamdulillah, dia bacanya Alhamdulillah. Ini merupakan bentuk lahan, salah dalam membaca yang tidak merubah makna. Tapi meskipun demikian, ketika seorang dengan sengaja membacanya demikian, orang tersebut telah terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. Nah, makanya dari sini diwajibkan bagi seseorang mukallaf untuk mengerahkan seluruh waktunya untuk mempelajari Al-Fatihah, baca Al-Fatihah dengan baik dan benar. Kenapa demikian? Supaya sah sholatnya. Kalau seandainya dia lalai, dia ogah-ogahan di dalam mempelajari Al-Fatihah, maka dia terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. Artinya juga diwajibkan bagi dia untuk mengqadha seluruh salat pada masa atau pada rentang waktu yang di situ dia memungkinkan untuk belajar Al-Fatihah, akan tetapi dia menolak, dia ogah, dia menunda-nunda mempelajari Al-Fatihah. Makanya ketika seorang beranjak balik, hendaknya dia mengerahkan seluruh kemampuan dia, mengerahkan seluruh waktu dia untuk mempelajari, untuk memperbaiki bacaan Al-Fatihahnya. Kalau seandainya dia menunda-nunda, menolak, ogah-ogahan gitu, maka dia terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. Nah itu. Adapun salah baca atau al-lahan, salah baca yang dapat merubah makna, seperti orang misalnya membaca siratal ladzina an'amta, dia bacanya an'amtu. Nah, ini merubah makna. Seperti juga orang yang membaca di dalam surah Bara'ah, dia membacanya
annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulihi. Ini merupakan lahan yang sangat jelek, sangat buruk, yang merubah makna. Oleh karena kalau seandainya dia membaca wa rasulihi bil jar, itu maknanya bahwasanya Allah terbebas dari orang-orang musyrik dan juga dari rasulnya. Alhamdulillah. Begitu mana orang yang membaca dengan jar. Jadi para ulama menghukumi bahwasanya orang yang membaca dengan jar wa rasulihi, sedangkan dia paham maknanya, bisa saja orang tersebut telah keluar dari agama Islam. Itu pentingnya seseorang mempelajari talaki tentang Al-Quran. Adapun bacaan yang benar bagaimana? Annallaha bari'um minallahi wa rasuluhu. Dibaca pakai dhammah. Jadi maknanya bahwasanya Rasul juga terbebas dari orang-orang musyrik. Makanya dari sini ulama-ulama ahlul qurra itu menjelaskan. Ulama ahlul qurra mereka menjelaskan bahwasanya membaca Al-Qur'an itu sunnatun muttaba'ah. Sunnatun muttaba'ah. Maka enggak boleh bagi seseorang untuk membaca Al-Qur'an untuk dengan cara memanjangkan suatu huruf atau merubah suatu huruf meskipun dia membacanya sesuai dengan makna yang terdapat dalam ayat tersebut. Berbeda dengan hadis. Berbeda dengan hadis. Hadis bisa diriwayatkan dengan makna. Hadis bisa diriwayatkan dengan makna. Nah, ini suatu yang ma'ruf, masyhur di kalangan umat Islam. Bahkan para sahabat, mereka ketika meriwayatkan hadis dari Rasulullah, mereka tidak meriwayatkan dengan lafadznya. Bahkan sebagian mereka ada yang meriwayatkan dengan makna yang didengar dari Rasulullah. Dari sinilah muncul perbedaan pendapat di dalam riwayat. Dari sinilah muncul perbedaan pendapat dari perbedaan riwayat di dalam hadis. Para ulama terakhir faedah. Para ulama menjelaskan orang yang membaca Al-Quran tapi tidak diambil dengan cara talaqi, maka nggak ada pahalanya di dalam bacaan tersebut. Jadi ketika orang misalnya belum pernah nyorog gitu, belum pernah baca terhadap seorang guru, belum pernah bacaannya didengar dari seorang guru, sebanyak apapun dia baca Al-Quran gak ada pahalanya. Gak ada pahalanya. Kenapa? Gak ada yang bisa menjamin bacaan yang dia kerjakan itu benar. Makanya dari sini para ulama menjelaskan bahwa di dalam talaki, metode talaki Al-Quran itu berbeda dengan metode talaki di dalam ilmu agama secara umumnya. Jadi metode talaki, metode belajar di dalam Al-Quran itu lebih ketat ketimbang mempelajari ilmu agama yang lainnya. Para ulama menjelaskan ada dua metode cara talaki di dalam Al-Quran. Yang pertama, ada kalanya seorang murid langsung membaca di hadapan seorang gurunya. Kemudian ketika ada salah, guru tersebut membenarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, metode talaki di dalam Al-Quran
Ada kalanya murid terlebih dahulu membaca, guru terlebih dahulu membaca, kemudian muridnya mengikuti. Nah, ketika murid tersebut juga terjadi kesalahan, guru tersebut membenarkan yang salah itu. Nah itu. Jadi nggak cukup dalam Al-Quran sekedar mendengar kayak gini. Ada orang baca Quran, kemudian kita ngedengar, nggak bisa itu, nggak sebut dengan talaqi di dalam Al-Quran. Misalnya ada qori, kemudian kita ngedengar lihat Quran, nggak bisa itu disebut dengan talaqi. Berbeda dengan ilmu agama yang begini. Ketika seseorang duduk, kemudian mendengarkan, kemudian paham, maka itu sudah disebut dengan talaqi. Paham itu bedanya?